Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Pertangyangan Minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan 18. Diikat oleh topik atau tema hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, maka nguluhon hati goran dohot asini roha ni debata. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 10 mulai dari ayat 34 sampai dengan pasal 11 ayat 1 adalah Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Khotbah kita dari pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Pertangyangan Minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Saudara, percis pada hari Minggu 3 sesudah Trinitatis 25 Juni 2023 yang baru lalu, khotbah kita didasarkan pada Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39, dan pada intinya khotbah di minggu yang lalu itu mengingatkan kita bahwa pengikut Kristus harus memikul salib dan mengalami banyak tantangan, penderitaan akibat dan konsekuensi dari imannya. Di sana berkali-kali kita temukan kata kamu yang menunjuk kepada orang-orang yang setia menanggung beban sebagai pengikut Kristus. Kemudian, pada khotbah kita saat ini untuk Pertangyangan Minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023, nats dari Minggu 3 sesudah Trinitatis minggu yang lalu itu, dari Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39, dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yakni ayat 40 sampai 42, yang juga satu judul dengan ayat sebelumnya, yakni Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus, itu judulnya. Saudara, pada ayat 40 khotbah kita saat ini juga pengajaran Yesus ditujukan kepada kamu, disebutkan di sana tadi.
Siapa yang dimaksud oleh Yesus di sini dengan sebutan kamu? Ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus dengan sebutan kamu dalam nats ini adalah pertama-tama merujuk kepada murid-murid Yesus sendiri. Dan kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat Yesus menyampaikan pesan ini. Mereka sedang mendengar Yesus berbicara. Saudara, selanjutnya pada masa kita sekarang, saat ini, zaman now, siapakah sebutan kamu itu? Siapakah murid-murid Yesus itu di zaman sekarang? Kepada siapakah kalimat barang siapa menerima kamu, ia menerima aku? Ini kalimat ini ditujukan kepada siapa pada zaman kita sekarang ini? Saudara, karena nats ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya tadi, maka yang dimaksud Yesus dengan sebutan kamu adalah para murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang mau memikul salib dan mengikut Dia dengan segala konsekuensi akibat imannya. Murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan sebutan kamu di sini pada ayat 40 khotbah ini adalah orang-orang Kristen yang mau berkomitmen total ikut Yesus dalam hidupnya. Orang Kristen yang memikul salib mereka sendiri, yang siap menderita dan mengalami berbagai-bagai tekanan akibat imannya dan kemauannya mengikut Yesus. Saudara, apa pengajaran Yesus kepada murid-muridnya yang disebut dengan kamu dalam khotbah ini? Apa? Pada ayat 40, Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Saudara, apa maksudnya ucapan Yesus ini? Ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang rela dan didorong oleh imannya mau memikul salib bukan saja menjadi wakil Kristus, tetapi juga adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah suatu tanggung jawab yang amat besar. Setiap kita adalah wakil Allah di dunia ini. Jika kita memang termasuk orang Kristen yang berkomitmen. Dan ini mendorong kita semua agar tidak seorang pun di antara kita sekarang, saat ini, yang hanya sekedar orang Kristen KTP saja. Tetapi harus mau menunjukkan dirinya sebagai wakil Allah, wakil Yesus di mata dunia ini, di mata semua orang, baik di mata orang-orang Kristen maupun non-Kristen. Pada ayat 41, Yesus berkata lagi, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kembali ada pertanyaan di sini, apa maksudnya itu? Saudara, kita semua tahu bahwa nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka atau nabi itu menyampaikan suara kenabian yang berasal dari Allah. Inilah juga panggilan bagi orang-orang percaya. Di zaman kita sekarang, di saat ini Bapak Ibu, kita adalah juga menjadi tanda kutip nabi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah dalam segala kehidupan kita. Dan pada ayat 42, ayat terakhir pasal 10 ini, Yesus berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, apa maksudnya? Yesus di sini Bapak Ibu mengingatkan para pengikutnya bahwa iman itu harus berbuah. Harus berbuah dalam wujud kemauan kita untuk membagi air sejuk, bahkan secangkir saja. Kepada siapa? Kepada orang kecil disebutkan di sini. Saudara, air sejuk menggambarkan berbagai-bagai perbuatan baik yang dapat menolong orang lain. Air sejuk itu bersumber dari potensi-potensi yang kita miliki, yang dapat menjadi berkat. Kita bagikan kepada sesama kita, itu air sejuk. Sedangkan orang kecil yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan menunjuk pada usia seseorang, enggak.
Tetapi orang yang memiliki berbagai-bagai kekurangan, kelemahan dalam segala hal, kelemahan dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, miskin secara jasmani atau rohani, dan lain-lain, itulah orang kecil di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah ini, ayat 40-42, pas sekali dengan seruan dan ajakan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023 ini. Apa seruan topik minggu ini? Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati gora dohot asini rohani debata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023, dihubungkan dengan topik minggu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati gora dohot asini rohani debata. Nah, saudara, bagaimana kita menerapkan pengajaran Tuhan lewat khotbah ini dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana? Pengajaran pertama, orang Kristen adalah wakil dan suruhan Allah di dunia ini. Ayat 40. Saudara, pada ayat 40 itu dituliskan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, ucapan Yesus pada ayat 40 ini berhubungan erat dengan pesan pengutusan yang diberikan oleh Yesus pada ayat sebelumnya tadi, yakni ayat 16 dan seterusnya. Pada ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan pada ayat 17 dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan pada ayat 40 ini, Yesus lebih menguatkan semangat murid-murid dan orang-orang percaya lagi, Bapak Ibu. Di sana dituliskan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, ayat ini mengingatkan kita kedua sisi daripada orang percaya, yakni orang yang pergi menyampaikan suara Tuhan dan orang yang menerima suruhan Tuhan itu. Siapa mereka dan bagaimana sikap kita kepada mereka-mereka itu? Saudara, sebagai suruhan dan wakil Tuhan itu, ini tidak dibatasi oleh jabatan-jabatan gerejawi. Bukan saja hanya pertohonan, pendeta Sintua, Bible Flow, dan jabatan-jabatan gerejawi yang lain. Oh, tidak dibatasi oleh jabatan-jabatan gerejawi. Siapa saja yang diutus oleh Tuhan menyuarakan kebenaran. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, suruhan Tuhan di sini. Dan itulah yang ditunjuk oleh kata kamu pada ayat 40 ini. Saudara, bidang pelayanan orang yang disuruh oleh Tuhan itu penuh dengan tantangan, bahkan pergumulan, bahkan hingga sampai dengan penderitaan. Itu sebabnya ayat 16 tadi mengatakan, suruhan itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangin Bapak Ibu, kalau domba pergi ke tengah-tengah serigala, harus siap untuk korban toh. Tidak semua orang yang mau menyambut utusan Tuhan. Nah, inilah faktanya. Banyak yang menolak dan bahkan banyak juga yang menyesah para utusan-utusan atau suruhan-suruhan Tuhan itu. Nah, oleh karena itu khotbah ini mendorong agar suruhan Tuhan itu tetap kokoh pendiriannya dan siap baik diterima ataupun ditolak oleh dunia ini. Tidak boleh putus asa. Sebab Tuhan senantiasa hadir dalam hidup, dalam pelayanan-pelayanan suruhan Tuhan itu. Dia ikut, atau Allah itu ikut menanggung penderitaan umatnya, penderitaan suruhan itu, kalaupun harus dia menderita. Makanya Yesus mengingatkan suruhan Tuhan itu, yaitu kita sendiri. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
kepada kita semua, Bapak Ibu. Si penerima kehadiran para utusan Tuhan, Yesus mendorong kita juga agar kita mau menyambut para utusan Tuhan itu, para pembawa berita keselamatan dari Tuhan itu. Kita sambut mereka, Bapak Ibu. Menyambut utusan Tuhan di sini berarti apa? Kita mau menerima dengan senang hati kehadiran mereka. Kata Yunani yang dipakai di sini menyambut dechomai, yaitu menerima, mengembangkan, dan juga meneruskan serta menggandakan pesan-pesan Tuhan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Jadi tidak hanya menyambut, tetapi terus menggandakannya kepada orang lain juga oleh kita. Jadi menyambut utusan Tuhan berarti menyambut Yesus hadir dalam diri kita. Kita sudah bersama dan sudah menyatu dengan Tuhan. Jika saya menderita karena menyambut Tuhan dan utusannya, maka aku tidak sendirian dalam penderitaan itu. Allah juga menanggung penderitaan itu bersama-sama dengan aku. Karena aku telah bersatu dengan Dia, dengan Yesus, dengan Bapa di sorga. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa kita sangat berarti, berharga bagi Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, kita sudah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Makanguluhon hati goran dohot asini rohani debatai. Sebagaimana seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, dukunglah pelayanan Nabi utusan Tuhan. Ayat 41. Pada ayat 41 itu dituliskan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, apa maksud ungkapan menyambut seorang nabi sebagai nabi dan ia akan menerima upah nabi? Apa artinya? Dan siapakah nabi itu? Saudara, nabi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah para hamba-hamba Tuhan, para pekabar Injil, para pemberita firman, siapapun mereka dan apapun denominasi mereka. Jadi ungkapan menyambut seorang nabi di sini berarti ikut ambil bagian dalam pekerjaan para pekabar Injil, ikut membantu untuk mengembangkan pemberitaan Injil. Itu menyambut seorang nabi. Saudara, bagaimana prakteknya menyambut seorang nabi itu pada saat kita sekarang? Praktik menyambut seorang nabi tidak harus memiliki karunia-karunia untuk bernubuat, untuk mengajar, Bapak Ibu. Enggak. Tetapi menyambut seorang nabi dapat dilakukan ketika kita sudah ikut ambil bagian menopang pekerjaan nabi, menopang pekerjaan pelayanan para hamba-hamba Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Menyambut seorang nabi itu dapat juga kita lakukan dengan membantu program-program gereja, baik keikutsertaan kita dalam berbagai-bagai bidang pelayanan, juga dalam seksi-seksi, atau mungkin juga dalam panitia pembangunan, panitia pengumpulan dana yang dibutuhkan oleh gereja, dan lain-lain. Nah, demikian kita menyambut seorang nabi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 41 ini juga berbicara tentang menyambut seorang benar. Siapakah yang dimaksud Yesus di sini dengan seorang benar itu? Orang benar adalah orang yang berkepribadian jujur, rendah hati. Dia tidak sombong. Meski banyak berbagai-bagai kelebihan, termasuk punya harta dan kedudukan yang dia miliki. Dalam bahasa Batak Toba, mereka dapat dikategorikan dengan akana burju, natigor marroha. Itulah orang benar di sini. Saudara, menyambut orang benar akan natigor marroha artinya kita bersedia ikut membantu orang-orang benar itu dalam menegakkan, dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan, kepentingan jemaat atau masyarakat banyak. Dengan kedua praktek hidup ini, yakni kemauan kita menyambut seorang nabi dan menyambut seorang benar, maka
Tuhan akan memberkati dan memberikan tanda kutip upah bagi kita, yakni upah nabi dan upah orang benar. Dengan kata lain, menyambut seorang nabi dan menyambut seorang benar itu, Bapak Ibu, bukan pekerjaan yang sia-sia. Nggak sia-sia. Sebagaimana Tuhan memberkati pekerjaan nabi dan orang-orang benar, maka Tuhan juga memberkati pekerjaan dan perjuangan kita. Jika kita siap membantu, kita siap menyambut dan ikut kerja bersama-sama dengan nabi dan orang-orang benar, maka dalam semua itu Tuhan memberikan topangan dan kekuatan bagi kita. Itulah menyambut seorang nabi dan seorang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah beberapa hal yang termasuk pada hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Sebagaimana seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023 ini. Itu pengajaran kedua. Pengajaran yang ketiga, gunakanlah potensi diri kita untuk menolong orang-orang kecil. Ayat 42. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 42 Yesus berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudara, sebutan seorang yang kecil di sini tidak ada hubungannya dengan usia seseorang, bukan. Sebutan seorang yang kecil di sini memiliki arti dan makna yang dalam, yang luas sekali. Sebutan seorang yang kecil mengacu kepada orang yang diremehkan di tengah-tengah masyarakat, atau orang yang tidak dihargai, dilecehkan, disepelekan, dan dianggap hina, tidak berguna oleh masyarakat. Itulah orang kecil di sini. Sebutan seorang kecil juga bisa merujuk kepada orang-orang yang mengalami keterbatasan, mengalami kekurangsempurnaan secara fisik, seperti orang-orang yang difabel, yang memiliki cacat-cacat fisik, yang diterpa oleh berbagai-bagai ragam penyakit, sehingga mereka bisa saja stres, bahkan hingga lumpuh, Bapak Ibu. Nah, kalau Yesus berkata di sini, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini." Apa maksud daripada ungkapan Yesus itu? Saudara, ucapan Yesus itu sungguh-sungguh mendorong kita, mendorong semua orang percaya, mendorong murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus agar tergeraklah hati kita untuk menolong lewat kerelaan memberi air sejuk secangkir, Bapak Ibu. Air sejuk secangkir saja pun. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda seorang murid Yesus yang baik, yang setia. Dengan kerelaan membuka pintu-pintu berkat dari cangkir-cangkir atau pundi-pundi kita, meski hanya secangkir saja pun, atau dengan membuka pintu-pintu berkat, membuka kantong kita untuk menolong orang-orang atau mereka-mereka yang masuk kategori seorang yang kecil itu, maka kita tidak usah pun berharap akan mendapatkan balasan dari mereka. Tetapi ingat, kebaikan kita itu tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu. Tuhan justru sudah mempersiapkan upah bagi kita yang sudi berbaik budi itu. Bagi seorang yang kecil, sudah Tuhan persiapkan upah bagi kita, Bapak Ibu. Nah, ingatlah sekarang bahwa setiap kali Anda, saya, kita semua menunjukkan kasih kita kepada seorang saudara seiman, terutama seorang yang kecil, maka saya, Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semuanya juga sedang menunjukkan kasih kita kepada Allah sendiri. Dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan kita kepada saudara-saudara seiman, berarti kita sedang memberi sesuatu kepada Allah. Ketika kita memberi air sejuk secangkir kepada seorang yang kecil itu, nah, itu mengandung arti bahwa kita sedang memberi secangkir air juga kepada Tuhan. Dan bahkan lebih jauh lagi daripada itu, perlu kita camkan bahwa di dalam menyenangkan hati saudara-saudara seiman kita, di dalam mengasihi atau menolong khususnya seorang yang kecil itu, maka kita sebenarnya sedang menyenangkan hati Tuhan Allah sendiri.
Bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini salah satu pengajaran rohani yang sangat-sangat berharga, penting sekali bagi kita, supaya kita mengetahui tentang prinsip-prinsip rohani dari makna memberi dalam kasih ini. Dan semuanya kebaikan-kebaikan kita itu akan tercatat di sorga, di buku kudusnya Tuhan Allah kita. Dan kita pun bersabarlah menunggu tanda kutip upah dari Allah. Dan dengan demikian kita sudah berbuat seperti seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023 ini. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu keempat sesudah Trinitatis 2 Juli 2023 dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 ini, agar semakin banyak orang yang mau hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka nguluhon hati gora dohot asin rohani debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya, bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu keempat sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Firman ini Tuhan sungguh-sungguh meneguhkan hati dan pikiran kami supaya kami menyambut dan mendukung para pelayan suruhan-suruhan Tuhan, nabi-nabi, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menyambut, untuk mendukung, untuk menjadi partner orang-orang suruhan Tuhan itu. Terima kasih Bapa untuk firman yang menguatkan kami saat ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan, supaya pendengar khotbah ini mampu mengaplikasikan pengajaran khotbah ini kepada dirinya sendiri dan tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah masyarakat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.